Bincang bersama. Halo semua listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast Bincang Bersama. Tamu kita pada kesempatan kali ini adalah seorang penyanyi yang baru saja mengeluarkan single religi pertama dan telah mengeluarkan banyak lagu-lagu yang istimewa. Dengan gaya nyanyi yang soulful, telah hadir di studio podcast Smart FM pada kesempatan kali ini ada Melisa Putri. Halo Mel. Halo. Halo. Suaranya tuh langsung ini banget, penyanyi banget gitu ya. Memang penyanyi ya? Emang iya ya? Iya. Bisa dibilang kalau misalnya suaranya kayak penyanyi, teman kayak apa ya, mau ngomong apa sih gue? Ya suaranya kayak penyanyi, benar. Emang penyanyi. Emang penyanyi, makanya karena suaranya kayak penyanyi, jadi penyanyi aja lah sekalian. Oke, setuju. Gitu. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Dan aktivitas masih sibuk ya dengan nyanyinya ya? Aktivitas sibuk nyanyi, sibuk kulineran, sibuk olahraga, sama sibuk tidur siang, sibuk, ya banyak lah kesibukannya. Kita kenalan dulu ya, smart listeners, dengan Melisa Putri yang juga baru saja mengeluarkan single yang berjudul Padamu Ku Bersujud yang ditulis oleh Baby Romeo. Namun sebelum sampai ke sana, kita kenalan dengan masa kecilnya Melisa. Boleh cerita dong? Masa kecil nih, jadi mau ceritain apa nih? Dulu itu gimana, mungkin lahirnya di mana, apa punya basic dari keluarga penyanyi atau seniman gitu? Oke, kalau mau dibilang aku tuh orang Nusantara kali ya. Jadi papa orang Aceh, mama orang Minang, aku lahir di Ambon, tumbuh kembang di Bandung. Wow. Nah, aku tumbuh kembang di Bandung. Kalau misalnya ditanya aku itu punya sekeluarga penyanyi atau musisi, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ada tapi nggak profesional gitu. Jadi cuma bisa nyanyi, terus kita karaoke-karaokean bareng dan segala macam gitu. Jadi dari kecil aku itu emang suka diikutin lomba-lomba, lomba 17-an, lomba apalah mama, lomba ini, lomba itu. Sampai akhirnya pernah satu ketika aku waktu SD, karena lomba setiap tahun ikutan, terus teman-teman aku tuh nggak ada yang menang karena aku ikutan, jadi aku nggak boleh ikutan lagi. Jadi aku yaudah ya Melisa, boleh nggak yang tahun ini Melisa nggak usah ikut kompetisinya, Melisa jadi bintang tamu aja ya, soalnya biarin teman-teman yang lain menang. Itu beneran Sampai terjadi. segitunya ya? Waktu SD kayak gitu. Terus aku memang suka nyanyi dari kecil, memang tidak di pressure juga, tidak disuruh, memang passion di situ. Terus ya udah sampai sekarang lah aku tidak berhenti bernyanyi. Jadi minat menyanyi itu sebetulnya sudah muncul dari kecil dan sudah menyatu banget gitu dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul. Kayak lagi makan aja aku humming nyanyi kayak kalau makan nggak boleh humming kata mama gitu. Oke. Gitu. Kayak nggak bisa berhenti nyanyi. Itu belajar kursus apa melihat mungkin pada masanya ada idola-idola yang dikagumi gitu? Waktu kecil sih nggak ada kursus, otodidak aja. Terus mulailah SMP, aku tuh banyak SMP SMA ya, mulai banyak tahu penyanyi-penyanyi Indonesia dan luar ya kan. Waktu kecil sih aku didengarnya tuh kayak Rafika Duri, Novia Kolopaking, Bruri, gitu-gitu kan, dari Lesterdis di rumah gitu. Jadi aku denger lagu-lagu itu. Terus dari kakak-kakak tuh kayak Kahitna, Padi gitu kan. Nah pas aku udah bisa nyari lagu sendiri, tuh barulah aku menemukan kayak semuanya tuh terbantu dari Glee. Tahu series Glee? Ya. Nah, jadi kan Glee tuh banyak banget lagu kan. Jadi dari lagunya Britney Spears ke Whitney Houston ke Beyonce semuanya ada. Nah, aku tuh banyak kenal lagu tuh dari Glee. Jadi dari lagu siapa sih Whitney Houston? Aku langsung cari seluruh albumnya, aku dengerin satu. Itu caranya aku nyari lagu dulu. Terus kalau misalnya ditanya aku tuh suka sama siapa dan menjadi apa ya, kayak ini nih idola aku gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia udah pasti diva-diva Indonesia seperti Titi DJ, Krisdayanti, Maute, Rosa, Reza Artamevia gitu kan. Nah kalau di lu barat aku sukanya Brian McKnight, Boyz II Men, Whitney Houston gitu sih.
Oke, kalau keluarga supportnya seperti apa dari kecil? Memang ngedukung banget untuk jadi penyanyi atau mungkin oke berkarir aja deh, misalnya jadi pengacara gitu ya? Dokter Atau sih jadi sebenarnya. dokter ya? Sebenarnya waktu pas kecil itu memang aku udah tahu kan mereka kalau misalnya aku tuh suka nyanyi. Jadi aku disuruh ya nggak apa-apa kalau misalnya ikut kompetisi nyanyi nggak apa-apa. Cuman kamu harus tetap pendidikan nomor 1 gitu kan. Nah pas mulai SMA tuh aku ikutan ajang pencarian bakat tuh diam-diam. Oh, diam-diam? Diam-diam karena nggak boleh. Karena nggak boleh sampai akhirnya lolos baru bilang harus ke Jakarta dong, harus audisi di Jakarta dong baru bilang kayak maaf Pak, aku tuh nama kecilnya Uting. Jadi Uting mau ke Jakarta nih, Uting tuh lolos ke Jakarta ikutan ajang pencarian bakat dan segala macam baru didukung gitu. Jadi sebenarnya aku jalan dulu lebih enak banget, lebih enak lagi kalau misalnya mereka nggak tahu. Jadi nggak ada pressure gitu. Kayak aku harus nyanyi bagus di depan mereka, aku pengennya nyanyi bagus untuk aku dan buat audisi tersebut kan gitu. Jadi pas aku mau audisi, aku nggak ngomong, ketika udah lolos baru aku ngomong gitu. Jadi kalau misalnya ditanya didukung apa enggak, didukung, tidak juga nggak didukung, cuman aku disuruhnya tetap jadi dokter kalau nggak salah waktu itu, atau jadi apalah gitu. Tapi aku sekarang full nyanyi. Full nyanyi, ya berarti konsisten di dunia tarik suara ya, dengan gaya vokalnya yang soulful. Nanti kita juga mau tahu nih tentang single terbarunya. Nah, kalau ngomongin soal kontes-kontes atau juga lebih tepatnya ajang pencarian bakat. Kalau kontes kayaknya ini banget gitu ya, kayak modeling ya. Ajang pencarian bakat kan sudah beberapa kali sampai akhirnya bisa memenangkan di tahun 2015 ya, Meet the Label. Itu gimana prosesnya dan ada rasa ingin apa nggak sih, kok yang sebelumnya kayak kurang maksimal gitu sampai memenangkan di tahun 2015 itu? Karena waktu itu aku memang sendiri banget ya, nggak punya kayak siapa ya yang bisa diajak ngobrol untuk ini gimana sih caranya kalau ikutan audisi gitu kan. Jadi aku audisi tahun 2010 gagal, 2012 gagal, tapi itu satu langkah lagi menuju babak spektakuler gitu loh. Wow. Jadi satu langkah gagal. Akhirnya aku ikutan Meet the Labels ini karena ini 7 label yang mencari 7 artis. Jadi bukan acara TV. Itu benar-benar offline acaranya. Jadi kita masukin, kita nyanyi, itu di video, kita upload, habis itu dipilih dari situ, baru kita kayak final lah ya. Final di Jogja waktu itu, akhirnya aku menang dan di-sign lah oleh label, namanya labelnya Emotion dulu. Habis itu lahirlah 2 lagu, 2015 sampai 2018. Habis itu aku berhenti dulu nih produksian. Aku reguleran band dulu, nyanyi di kafe. Dan sampai sekarang. Masih ya? Masih. Dari 2018 sampai sekarang. Nah, di tahun 2023 aku bertemu sama eksekutif produserku yang sekarang. Yang aku bikin banyak lagu yang 2024-2025 ini. Gitu proses perjalanannya. Kalau dalam bermusik nih, Melisa lebih terinspirasi dengan penyanyi siapa atau musisi siapa dari dalam dan luar negeri? Kalau inspirasi kayaknya aku ngambil banyak ya. Kayak aku nggak satu artis aku kayak aku mau jadi dia, nggak juga. Karena aku pengennya aku nyanyi itu bener-bener aku, Melisa Putri yang dikenal aku, bukan yang kayak oh Melisa mirip ini ya suaranya, aku nggak, gayanya mirip ini ya, aku nggak pengen gitu. Aku pengen punya identitas sendiri. Cuman kalau nilai-nilai tarik suara yang aku dengerin tuh of course yang tadi aku sebutin kayak Titi DJ udah pasti, Mama Ute udah pasti, Zayanti. Kalau misalnya Reza Artamevia, Rosa, kalau misalnya cowok di Indonesia itu saya bisa mau rangkir. Waktu pas ngeband tuh aku dengerin semua lagunya. Oh kayak gini ya cara riff and runs. Oh gini ya caranya kalau misalnya belting. Kalau misalnya aku belajar husky dari lagunya Mami Titi DJ yang separuh hidupku. Itu kan Parakah selama itu kan. Itu belajar gimana caranya sih nyanyi kayak nafas gitu. Itu otodidak juga. Kalau misalnya dari luar, Brian McKnight untuk ngasih tahu kalau nyanyi itu nggak perlu heboh-heboh, tapi kita bisa nyampein pakai soul gitu. Kayak do you ever think nggak perlu puncak acara udah masuk ke sanubari gitu.
Ya nggak perlu ngejerit-ngejerit ya. Nggak perlu ngejerit dari low voice aja udah masuk soulnya, karena aku kan memang alto ya, penyanyi alto. Jadi memang yang aku kedepankan adalah juga suara berat aku yang mau aku kedepankan gitu. Katanya Melisa juga suka dengan musik tahun 80-an dan 90-an. Musik pop, musik jazz, atau mungkin soul tadi. Pop sih. Pop. Banyak kan pop, karena kan pop banyak sebenarnya sub-subnya ya. Tapi cuman sebenarnya semuanya di naungan lagu pop sih gitu. Dan kan Melisa juga sudah merilis beberapa lagu ya, dengan tadi yang sudah disampaikan, sudah ada 2 single sebelumnya dengan label Emotion ya pada waktu itu ya. Dan terbaru, Smart Listeners, Melisa ini mengeluarkan single Religi yang berjudul Padamu Ku Bersujud, yang ditulis oleh Baby Romeo. Bisa ceritain nggak Apanya tuh? tentang proses lagu ini sampai jadi gitu, dan kenapa memilih lagu ini untuk di recycle gitu, Mbak? Sebenarnya lagu ini itu diciptakan oleh 2 orang, Mas Baby dan Mas Kawendra namanya. Mas Baby komposernya, Mas Kawendra adalah songwriter yang buat liriknya. Liriknya gitu. Nah, kenapa aku pilih lagu ini? Karena aku memang pengen banget tahun 2025 ini aku ngerilis lagu Religi. Gitu. Nah, dan sebelumnya ketika aku bertemu dengan produserku, kita itu sudah bikin list lagu-lagu yang kita pengen untuk kita remake, kita reproduce gitu. Nah, salah satunya adalah lagu ini, Padamu Ku Bersujud. Nah, dan ternyata lagu Padamu Ku Bersujud ini punya lagunya Mas Baby. Akhirnya aku suatu malam kita lagi bertamu ke rumah Om Thomas Jorgi. Aku bilang kayak, Om, aku boleh nggak sih enggak gini, aku tuh pengen banget loh remake lagu ini Padamu Ku Bersujud, kan ntar lagi Ramadan nih Om, aku bilang gitu kan, pas nih momennya. Terus dia bilang, loh itu kan lagunya Baby. Aku telepon nih orangnya, karena memang mereka sahabatan kan. Habis itu video call kayak, Beb, ini ada teman aku nih mau pakai lagu kamu, kita meeting yuk gitu. Akhirnya kita meeting, dan alhamdulillah semua itu berkat eksekutif produserku juga sih. Ada di sini, tapi nggak in frame. Namanya Anggi Setiariningsih, dia yang do the talking, ngobrol sama Mas Baby-nya langsung. Ternyata Mas Baby juga inget aku waktu pas aku di X Factor kan, jurinya Mas Baby. Oh, ini aku tahu, aku kenal ini Melisa gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dan ternyata di situ diperbolehkan lah aku menyanyikan lagu ini kembali. Abis itu karena juga Mas Baby bilang waktu itu, karena aku juga suka sama karakter suaranya Melisa. Akhirnya ya udah. Pulang dari meeting, kita ngobrol by WA, abis itu kita workshop, rekaman, rilis dalam waktu 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Kelar tuh ya? Kelar. Langsung rilis tanggal 28 Februari kemarin. Ada semacam tantangan nggak? Lagu ini kan sudah populer sebelumnya. Ini kan satu tantangan, tapi juga satu keuntungan sebetulnya, karena lagunya sudah familiar. Apa yang mungkin Melisa rasakan dari setelah menyanyikan lagu ini gitu? Dirasakan kalau misalnya sebelum menyanyikan lagu ini, aku naik asam lambung. Kenapa? GERD mampus, udah mau masuk rumah sakit, sumpah. Karena aku ngerasa kayak, ini kayak dream come true ya. Karena selama ini aku cuma dengerin loh lagunya. Aku nggak pernah punya apa ya, kayak masa sih bisa bawain lagunya Mas Baby gitu. Ternyata bisa gitu. Ternyata aku bisa remake lagunya Padamu Ku Bersujud ini. Jadi kayak dream come true. Nah, ketika itu, apalagi lagu ini sudah kuat banget dibawakan oleh Afgan. Sudah nyantol banget juga di pendengar seluruh Indonesia ini. Oh, Padamu Ku Bersujud ya lagunya Afgan gitu kan. Nah, bagaimana caranya lagu Padamu Ku Bersujud ini menjadi versinya aku, versinya Melisa Putri. Jadi tiap malam kepikiran, gimana ya asam lambung naik, minum obat. Ya kan, sampai kalau misalnya asam lambung tuh suara serak. Jadi kayak radang gitu ya? Iya. Jadi 2 minggu sebelum rekaman tuh gitu terus. Gimana ini mau rekaman, tapi kita harus rekaman karena kita mau rilis. Itu kendalanya itu. Jadi pas kita rekaman, di hari rekaman, aku ketok pintu studio, hilang dong asam lambung aku. Ternyata memang anxiety aja. Terlalu excited atau mungkin karena ada beban berat itu nggak sih? Lebih ke beban sih kayaknya ya. Karena ini lagu memang sudah segitu bagusnya, segitu indahnya. Aku kayak gini loh, kayak di hati kecil tuh kayak berani-beraninya lu bawain lagu ini gitu. Jadi ya ternyata berani, dan alhamdulillah
ternyata udah rilis dan feedback dari masyarakat, feedback dari keluarga, orang-orang terdekat, teman-teman, dan dari sosial media juga feedbacknya bagus, nggak ada yang negatif. Jadi ya si asam lambung itu terbayar lah. Oke, ya. Jadi respon dari masyarakat, dari mungkin teman-teman sekitar itu juga cukup baik ya? Baik sekali. Gitu. Apa jadi kecanduan nih nanti bikin single religi lagi atau gimana nih? Sebenarnya kalau misalnya kecanduan, atau ingin lagi lebih tepatnya? aku lebih pengennya kayak aku produksi terus gitu. Kayak mau lagu religi, mau lagu biasa, mau lagu pop, mau apapun konsep lagunya, aku ketagihannya adalah aku ketagihan untuk rilis lagu. Gitu sih lah jawabannya. Next berarti akan ada apa nih karya selanjutnya yang direncanakan gitu? Insya Allah doain aja semua yang nonton acara podcast ini, doain karena aku mau bikin album di tahun ini. Insya Allah bisa kerampung semuanya, rilis di tahun ini. Boleh saya kulik dikit ya? Boleh dong. Mau ngulik apa nih? Sudah ada rencana untuk bikin album gitu ya? Berarti kan sudah ada preparation kira-kira konsepnya akan seperti apa? Apa pop lagi atau mungkin agak sedikit berbeda atau bagaimana nih nanti? Jadi kayaknya 7 atau 8 lagu nanti di album itu di luar dari lagu yang sudah rilis. Jadi benar-benar semuanya yang belum rilis. Ada lagu baru yang belum pernah rilis, ada juga lagu remake juga. Pop sih, masih tetap pop, cuman tetap ya aku akan membuat album ini sepenuh hati. Semua musiknya juga sungguh-sungguh, pokoknya semua produksinya sungguh-sungguh. Nggak mau ada yang kayak segini aja lah karena kita mau bikin album gitu kan, karena kita mau kejar tayang, nggak juga. Jadi kita mau bener-bener cook secara perfect gitu. Perfectnya aku ya gitu. Aku juga nggak pengen tiba-tiba kayak apaan perfect gitu. Jadi idealisnya Melisa ini adalah tadi ya nggak mau bikin album buru-buru, tapi juga dimasak secara sempurna dan enak dan matang lebih tepatnya ya. Sehingga nanti menjadi satu kepuasan juga sebagai seorang penyanyi dan seniman ya. Yes, dan aku juga pengen di album ini juga jadinya lebih connecting sama orang-orang yang dengar gitu, connect gitu. Rasa yang disampaikan sama Melisa tuh ternyata sampai, atau lirik yang kan nyanyi itu sebenarnya kan menyampaikan cerita lewat nada kan. Jadi aku pengen cerita yang aku sampaikan lewat lirik itu sampai gitu ke orang pendengar gitu. Nah, balik lagi ke single Padamu Ku Bersujud. Apa harapan Melisa kepada para pendengar ya dan semua listeners juga yang menyaksikan kita di podcast kali ini? Harapannya adalah lagu ini menurut aku relatable to everyone. Dan walaupun relatable pasti ada cerita masing-masing ya, yang kayak relate di aku tuh ini, relate di kamu tuh itu gitu kan. Karena lagu ini relate dan menurut aku semua orang pasti ada masa turunnya, ada masa naiknya dan segala macam. Dan jadi satu relate, kedua adalah aku pengen lagu ini diputar setiap tahun pas Ramadan. Gitu. Amin. Diputar setiap tahun di mana-mana gitu. Amin. Karena kan Ramadan setiap tahun pasti ada ya, sampai dunia ini kiamat. Diputar terus juga, selain Ramadan juga mungkin menjadi sebuah lagu yang kayak gue banget nih. Jadi diputar terus. Ramadan nggak Ramadan diputar tiap tahun, tiap hari, didengerin terus versi aku. Karena memang lagunya sendiri sudah kuat ya dan sudah kena banget gitu di masyarakat lagunya Padamu Ku Bersujud ini ya. Ya betul. Aku aja kena waktu pas yang dinyanyikan oleh Afgan kan. Jadi menurut aku karena lagu ini sangat meaningful, dari liriknya juga sangat beautiful, sangat dalam. Kayaknya lagu ini bisa menjadi sebuah makanan jiwa kali ya untuk kita yang mau dengerin lagu tuh kayak aduh kok lagi kosong banget nih dengan Padamu Ku Bersujud. Aduh kok lagi galau nih dengan lagu Padamu Ku Bersujud. Aku lagi seneng nih dengan Padamu Ku Bersujud gitu. Atau jangan-jangan ada personal experience juga nih dengan lagu Padamu Ku Bersujud ini? Sebenarnya personal experience-nya adalah nyambung sama liriknya. Jadi liriknya yang lindungi aku dari segala fitnah. Nah jadi dari aku kecil kayaknya sampai sekarang aku tidak luput dari fitnah orang. Kayak tapi diomongin ya, bukan dibully gitu, bukan yang kayak gitu. Tapi bukan di depan muka, tapi kayak
orang berasumsi aku apa, ngomong ke orang banyak, nyampe ke kuping aku gitu. Nah, jadi menurut aku lagu ini tuh relate banget sama kita-kita yang sering banget diomongin gitu. Ya kan? Zaman sekarang gampang banget tinggal kayak telepon atau nggak share story kita ke siapa. Lo lihat deh, dia lagi main ini. Gila banget. Terus dikembangin ceritanya ya kan. Nah, menurut aku ini relate banget sama orang-orang yang pengen hidup damai tanpa diomongin orang gitu. Karena terus lanjut lagi ke lirik yang setelahnya. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku bersujud gitu kan. Nah, biar kita bisa mengarungi hidup dalam keadaan kita difitnah atau kita lagi ngomongin orang, kita lagi di masa sangat di bawah gitu ya. Ya kita cuma bisa apa sih? Cuma bisa berdoa nggak sih? Gitu, bersujud gitu. Gitu sih lebih tepatnya. Jadi ada pengalaman pribadi juga ya. Mungkin Iya, ada itu. omongan-omongan akhirnya kedenger juga gitu. Woi, pasti kedengar. Orang ngomongin gitu pasti kedengar. Setuju yang ada di studio? Setuju ya? Cepat atau lambat ya. Cepat atau lambat aku dengar, dan cepat atau lambat juga orang akan realize kalau kamu tuh, kalau misalnya kamu tidak seperti itu, orang yang ngomongin kamu atau orang yang mendengar kamu diomongin seperti itu dan akhirnya meyakini omongan tersebut akan tahu, oh ternyata orang kita tuh nggak kayak gitu kok. Dan itu nggak kayak gitu kok. Terus akhirnya temenan baik lagi. Ini baru banget kejadian. Baru banget kejadian tahun ini, dimana aku diomongin dan segala macam. Aku juga nggak mau jelasin panjang lebar karena aku nggak mau kasih platform juga ke orang yang ngomongin aku. Jadi akhirnya aku yang asalnya aku udah nggak berteman lagi sama teman aku ini, akhirnya kita temenan lagi dan kita ngobrol. Oh, sebenarnya aku tuh diomongin apa sih? Diomongin ini tahu. Sampai segitunya. Tapi aku tuh nggak pernah klarifikasi, nggak pernah nanya. Udah, biarin waktu aja yang menjawab. Berarti gini aja, Bel, kalau ada yang ngomongin lagi, besok langsung share link YouTube lagu ini aja. Bener. Ya. Bener, kayak Mel gini-gini nih, lu kasih tau lagu ini deh, biar selalu dia dengerin ya? biar dia tobat, biar nggak dia ngomongin orang. Ya udah bener ya. Iya. Karena pesannya juga sampai kan. Sampai. Kalau dia tetap ngomongin kita, ya itu urusan dia. Berarti ya, dia yang sakit. Udah di share lagunya, penuh makna kan itu Penuh lagunya. makna. Abis itu kan ambil wudhu enak gitu kan. Abis itu ya udah mandi kayak seenggaknya biar nggak ngomongin orang. Oke. Nah, kalau respon Mas Baby Romeo setelah lagu ini dirilis gimana? Waktu pas rilis dan abis rekaman, abis itu mixing master, rilis, Mas Baby sih ngomongnya kita berhasil, karena kan aku kan produksi lagunya juga sama Mas Baby-nya langsung kan, kita nggak bikin produksi sendiri, kita berhasil bikin versinya Melisa gitu, bagus sekali, berhasil bikin versinya Melisa, itu sih komen dari Mas Baby. Wow, keren. Nah, dengan karya-karya yang sudah dibuat oleh Melisa ya, tentunya ini satu harapan baru juga untuk Anda penikmat musik Indonesia untuk menantikan juga karya-karya selanjutnya. Yes. Dan kalau ngomongin tentang industri, nah industri ini kan di Indonesia lumayan cukup bersaing ya, lebih tepatnya ya. Apa yang membuat Melisa istilahnya terus berjuang gitu? Semangat apa yang mungkin ditanamkan? Semangatnya adalah karena aku mungkin aku percaya kalau aku bisa menyentuh banyak orang dari suara aku, dari karya-karya aku. Aku percaya kalau misalnya aku itu layak untuk didengar banyak orang, dan aku punya gaya, aku punya ciri khas. Kayak jualan, aku punya gaya, aku punya ya pokoknya kayak aku itu konsisten percaya kalau misalnya aku bisa gitu, dengan apa yang aku bisa curahkan di lagu aku mampu. Itu jawabannya. Malu kalau lebih dalam. Jadi memang kalau kita sudah konsisten itu bisa dikatakan masyarakat juga akan menghargai karya kita, karena dia juga akan melihat juga gitu apa yang kita karyakan gitu. Iya, ya. sungguh-sungguh ternyata Melisa ini ya, kita dengarkan yuk rame-rame gitu. Dan Melisa juga masih dalam kehidupan sehari-hari juga masih nyanyi ya di kafe. Masih nyanyi, masih nyanyi di kafe. Masih juga nyanyi tempat lain juga, nyanyi lah pokoknya. Anytime, anywhere. Yes. Anytime, anywhere. Iya, dalam mimpi, humming, lagi makan, tetap.
Ya udah, kalau gitu apa harapan cita-citanya dan kedepannya apa nih mungkin planningnya dalam jangka panjang juga mungkin? Planningnya adalah satu tadi yang bikin album, kedua aku insya Allah tidak berhenti berkarya, Amin. tetap making music, tetap produksi musik dan masih tetap dipercaya oleh produser aku yang sekarang. Habis itu aku juga harapan dan mimpinya adalah karena aku ini bernyanyi, aku pengen menyampaikan pesan cerita di balik lagu tersebut. Aku pengen lebih banyak lagi orang yang mendengar karya aku, biar kesentuh lah, kayak kita bisa connect gitu sama pendengar lebih banyak lagi yang bisa menjadikan lagu aku menjadi kayak anthem mereka sehari-hari gitu. Terus pengen juga aku banyak nyanyi di mana-mana, jadi biar ketemu langsung, tetap muka, bukan cuman dengar dari handphone gitu misalnya kan. Dan aku pengen banyak juga kayak nyanyi di mana, ketemu banyak orang gitu. Amin, sukses terus Melisa karirnya ke depan dan tentunya kita juga menantikan karya-karya berikutnya dari Melisa dan jangan lupa untuk dengarkan Padamu Ku Bersujud yang sudah rilis ya. Sudah rilis singlenya. Kalau gitu supaya nggak penasaran semua listeners, boleh dong dinyanyikan lagu Padamu Ku Bersujud ya. 10 menit aja. Berarti 3 kali loop ya. Refnya aja ya kalau gitu. Oke. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Thank you banget. Thank you. Ini mau lebaran sebentar lagi. Keren banget Melisa. Terima kasih untuk single barunya. Terima dan kasih. ditunggu Amin. karya selanjutnya dan semua listeners, demikian kenalan kita gitu ya dengan Melisa yang juga merupakan seorang penyanyi yang sangat luar biasa di Indonesia dan jangan lupa untuk terus dengarkan karya-karya Melisa dan akhirnya saya William Darmawan ucapkan terima kasih sekali lagi, makasih ya Melisa. Terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Smart FM. Sampai jumpa. Bincang bersama